Bayangkan sebuah negara yang diklaim punya salah satu militer terkuat di dunia, dengan teknologi rudal tercanggih, sistem pertahanan Iron Dome, dan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Tapi dalam waktu 12 hari, negara tersebut dipaksa tunduk. Netanyahu, sang Perdana Menteri yang biasanya lantang soal keamanan, kali ini harus menyerah dengan menyetujui gencatan senjata. Pertanyaannya, kenapa bisa secepat itu? Apakah karena Israel menang telak? Atau justru karena Iran berhasil membuat Israel babak belur tanpa perlu menginvasi tanahnya langsung? Dari ledakan yang mengguncang Tel Aviv, gedung-gedung apartemen yang runtuh, rakyat yang ketakutan di bunker, hingga pasar modal yang limbung, semua ini bukan mimpi buruk, tapi kenyataan yang dihadapi Israel dalam 12 hari terakhir. Di balik pengumuman Netanyahu soal misi sukses, tersimpan tekanan politik, kerugian miliaran dolar, serta ketakutan bahwa perang berikutnya bisa jauh lebih parah. Siapa sebenarnya yang menang? Jadi, siapa sebenarnya yang menang dalam perang 12 hari ini? Israel yang mengklaim semua tujuan tercapai? Atau Iran yang berhasil menyerang jantung negeri lawannya tanpa takut dibalas habis-habisan? Netanyahu boleh saja bilang semua target telah tercapai. Israel mengklaim telah menghancurkan fasilitas militer Iran, menguasai langit Teheran, dan menghalau ancaman nuklir. Tapi dunia bertanya, kalau memang sudah menang, kenapa buru-buru minta gencatan senjata? Gencatan senjata ini bukan karena Iran menyerah, bukan karena Teheran hancur total, tapi justru karena serangan balasan Iran mulai memukul jantung pertahanan dan psikologis Israel sendiri. Dampak langsung. Dalam hitungan hari, rudal-rudal Iran menghujani Tel Aviv, Haifa, bahkan Beersheba. Lebih dari 800 orang luka-luka, puluhan tewas, dan 15.000 lebih bangunan rusak. Bandara tutup, listrik padam, warga Israel ketakutan. Kota-kota besar berubah jadi kota bunker. Dan saat itulah tekanan mulai datang dari semua arah. Amerika Serikat lewat Donald Trump mendesak agar perang dihentikan. Netanyahu pun menyetujui gencatan senjata atas dasar telah mencapai semua tujuan. Padahal faktanya, perang belum tuntas. Ancaman Iran belum hilang. Rezim Iran masih berdiri. Banyak yang menilai Israel menghentikan perang bukan karena menang, tapi karena sudah terlalu banyak kehilangan. Itulah sebabnya, di mata banyak pengamat, gencatan senjata ini bukan kemenangan, melainkan tanda kekalahan yang dibungkus kata-kata manis. Reaksi internal. Gencatan senjata disetujui oleh Netanyahu. Tapi alih-alih disambut, yang muncul justru gelombang kritik di dalam negeri Israel. Anggota Partai Likud, partai Netanyahu sendiri, langsung angkat suara. Rezim di Iran bukanlah rezim yang membuat perjanjian dengan Israel, tetapi rezim yang harus dikalahkan. Jika tidak dikalahkan, Iran akan menemukan cara baru untuk melawan Israel. Avigdor Lieberman, rival Netanyahu dari partai sayap kanan lainnya bahkan lebih keras. Tidak ada yang lebih berbahaya dari membiarkan singa yang terluka tetap hidup. Kita hanya menunda perang yang lebih besar 2 atau 3 tahun lagi, dan dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Para pengkritik ini melihat bahwa bukan kemenangan yang diumumkan Netanyahu, melainkan penarikan diri di tengah tekanan dari AS, dari ekonomi yang nyaris lumpuh, dan dari rakyat yang mulai kehilangan kepercayaan. Dampak dan kerusakan. Media-media Israel bahkan sudah mulai menyuarakan skenario lebih ekstrim. Perubahan rezim di Iran, bahkan memecah Iran berdasarkan etnis. Sebuah tanda bahwa mereka sadar, perang ini belum selesai dan berakhir bukan karena dominasi, tapi karena frustrasi. Di tengah semua ini, koalisi pemerintahan Netanyahu mulai retak. Kritik datang bukan hanya dari lawan politik, tapi dari dalam rumahnya sendiri. Netanyahu dianggap terlalu cepat tunduk, terlalu cepat menyebut ini kemenangan. Perang 12 hari antara Israel dan Iran bukan cuma bentrok antar rudal. Ini adalah pertempuran yang menghancurkan rasa aman rakyat Israel dari dalam. Iran menunjukkan satu hal penting. Mereka bisa menyakiti jantung Israel tanpa harus menginjakan kaki di tanahnya. Korban dan kerusakan fisik.
Sedikitnya 24-30 warga Israel tewas. Lebih dari 800 orang luka-luka. 15.800 klaim kerusakan bangunan diajukan ke pemerintah. Bandara Ben Gurion ditutup total. Pelabuhan Haifa rusak parah. Bursa efek Tel Aviv dihantam rudal. Kilang minyak Bazan terbakar. Pipa bahan bakar rusak. Jaringan listrik padam di beberapa wilayah. Industri teknologi, pariwisata, dan aktivitas sosial berhenti. Sekitar 3.800 warga kehilangan rumah, tinggal di penampungan. Kerugian ekonomi. Total kerugian langsung ditaksir lebih dari 21 triliun rupiah. Biaya pertahanan seperti Iron Dome dan sistem interseptor menguras anggaran. Israel nyaris mengalami kehancuran ekonomi jika perang berlangsung lebih lama. Psikologi perang. Ini bukan sekadar perang rudal, ini perang psikologis. Iran tidak hanya menghancurkan properti, mereka menghancurkan rasa aman. Mereka membuktikan bahwa Iron Dome tidak selalu bisa diandalkan. Dan yang paling parah, mereka membuat rakyat Israel bertanya, apakah kami benar-benar aman di negeri kami sendiri? Dan jika ini bukan kekalahan, maka apa namanya? Klaim dan realitas. Netanyahu menyatakan dengan tegas bahwa Israel telah mencapai semua tujuan operasi Rising Lion. Ia berbicara tentang keberhasilan menghancurkan puluhan target strategis Iran, mengklaim telah menguasai langit Teheran dan membungkam ancaman nuklir Iran. Tapi benarkah semua itu? Fakta pertama. Iran tetap berdiri. Tidak ada perubahan rezim. Program nuklir masih hidup. Iran bahkan masih bisa membalas hingga hari terakhir perang. Fakta kedua. Serangan Israel memang menghancurkan beberapa fasilitas di Iran, tapi itu bukan hal baru. Yang membedakan kali ini adalah, untuk pertama kalinya Iran membalas secara langsung dan terbuka. Fakta ketiga. Kalau benar semua tujuan tercapai, mengapa Netanyahu buru-buru setuju gencatan senjata? Analis politik bicara. Menurut Ori Goldberg, pakar politik dari Tel Aviv, klaim bahwa Israel sudah mencapai semua tujuan itu omong kosong. Kita bahkan tidak pernah tahu apa sebenarnya tujuannya. Rezim Iran tidak tumbang. Program nuklir tidak hancur. Jadi, apa yang dimenangkan? Dunia pun melihat, Iran mampu mengguncang jantung Israel, dan Israel tidak bisa berbuat banyak, selain meminta bantuan AS dan menghentikan perang. Jadi, siapa sebenarnya yang menang? Iran, karena berhasil menyerang langsung dan membuktikan kemampuan rudalnya. Iran, karena mampu membuat rakyat Israel hidup dalam ketakutan selama 2 minggu. Iran, karena keluar dari perang ini tanpa harus tunduk. Jika Israel sendiri harus membungkus kekalahan dengan narasi kemenangan, maka publik pun tahu. Kemenangan yang harus dijelaskan terlalu keras biasanya bukan kemenangan. Di balik pengumuman gencatan senjata yang katanya atas dasar kemenangan, faktanya Netanyahu tidak lagi memegang kendali sepenuhnya. Ia berada di antara dua tekanan besar. Di dalam negeri, rakyat tercekik, ekonomi ambruk. Di luar negeri, tekanan politik dari Amerika Serikat makin kuat.